لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كله مع إجلالها وما لا نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإقرارا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله، jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang berberkah hari ini. Kita semuanya masih terkumpul dan hati kita masih tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan diri kita di antara orang-orang yang tekun melakukan ibadah Jumat. Dan tentu ini merupakan satu nikmat yang besar yang sepatutnya dan pertama-tama syukur saat ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiran wa batinan wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Terjemahnya adalah, tidakkah kalian, hai manusia, perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampakkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit bertingkat dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang secara lahiriah nyata ataupun nikmat-nikmat Allah yang secara batiniah. Di antara manusia ada yang suka mendebat pada agama Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dari Allah, dan tanpa dasar dari
kitab yang penuh cahaya. Ayat ini memberikan edukasi pada kita semua dengan banyak hal. Yang pertama adalah bahwa ayat ini mengisyaratkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepada manusia, peruntukannya untuk manusia, dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai hal. Dan kita sudah menyadari betapa apa yang ada di langit ini dengan udaranya, dengan frekuensinya, dengan seluruh hal yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan komunikasinya, untuk kepentingan informasinya dan pengembangannya, termasuk itu merupakan nikmat Allah yang begitu besar yang tentu harus disyukuri oleh manusia. Belum lagi apa yang ada di bumi, mulai dari yang dibentangkan di atas permukaan bumi sampai yang ada di perut bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan betapa Allah memberikan nikmat lahiriah kepada manusia yang secara fisik, mulai dari fisik kita ataupun rezeki yang sifatnya nyata, yang dimakan, yang dipakai, yang digunakan, yang ditempati, yang dibangun dan seterusnya. Wabatinah, ada nikmat Allah berupa kesenangan, kebahagiaan, kecintaan, kedamaian. Ini semuanya adalah nikmat yang bersatu padu pada insan dan manusia. Tetapi di sini juga diingatkan bahwa menyikapi seluruh nikmat yang diberikan Allah di langit dan di bumi, hendaknya manusia mencari jalan keselamatan menuju ke alam akhirat dan menjadikan agama yang merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman, sebagai tuntunan dan jalan mengambil satu pendapat atau satu tuntunan berkenaan dengan keagamaan atau ilmu agama yang tidak bersumber dari Allah, tidak ada pengetahuannya yang jelas dan bukan dari kitab yang munir, bukan daripada kitab yang penuh cahaya, yaitu Al-Quran. Beberapa nikmat yang sehari-hari yang merupakan penjelasan daripada ayat ini hendaknya kita rasakan dan kita faham dan kita cermati. Yang pertama adalah nikmat Allah yang berupa zahir, yang nikmatnya berupa lahiriah. Kita ambil contoh makanan. Bagaimana caranya kita memaknai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyepelekan makanan, tidak pernah mencela makanan selama itu rezekinya, apalagi kalau dijauh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut makanan itu, ya, suka atau tidak suka dengan makanan itu, tetap harus disikapi dengan bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyisakan sedikit pun dari makanan yang dia makan
itu bisa dihabiskan. Yang makan dihabiskan. Tidak makan lebih daripada yang bisa dihabiskan. Dihabiskan seluruhnya. Itu adalah tanggung jawab seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan itu. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, karena kita adalah ta'aman. Nanti kalau makan apa, kemudian ada yang lengket di tangannya. Lazifal asrabiyah al-thalas. Tidak hanya biarkan lengket kemudian dibuat, bahkan dimakan itu yang lengket di tangannya. Tapi belum, karena itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesannya kepada para sahabatnya, idza saqata luqmata ahadikum falyumin anha al-adha wal yakulha wa la yada'ha. Kalau salah seorang di antara kalian jatuh makanannya dan jatuhnya itu ke tempat meski depannya, dia lihat bahwa ini masih bisa diambil. Falyumin anhal adab, buanglah itu bagian-bagian yang kotor. Apalagi ada istilahnya orang sekarang belum 5 menit. Begitu jatuh, dilihat, diambil oleh Nabi, dibuang kotorannya. Kalau makanan yang jatuh itu mengenai sesuatu yang basah harus dipotong, dibuang yang basah. Tapi kalau tidak basah, yang kering, apalagi jatuh di atas karpet misalnya, atau di atas meja, disapu-sapu sedikit, falyakulha, hendaklah dia makan kembali. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan, ada roti, sepotong roti yang baru jatuh, diperiksa ternyata basah, ya, dibuang. Daripada kotorannya kemudian dimakan oleh Nabi SAW. Bukan disebabkan karena hajatnya kepada makanan, tetapi rasa syukurnya kepada yang memberikan makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihi yubasu alaihi wa muslim. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang tidak pernah tahu di antara yang dia makan itu yang mana yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah suapan pertamanya atau suapan akhirnya? Dia pasti tidak tahu. Tetapi kalau suapan akhirnya itu adalah yang diberkahi oleh Allah, ketika dia makan suapan akhirnya, dia akan sehat, dia akan kuat, dan artinya semakin cinta kepada Allah, imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan makanan, nikmat makanan. Yang kedua adalah secara nikmat secara lahiriah, apa yang ada di langit dan di bumi, di antaranya adalah kesehatan. Kesehatan ini sama-sama kita paham betapa kesehatan ini adalah sangat-sangat penting, dan nilainya adalah besar apabila kita menyadari bahwa kesehatan yang diberikan Allah adalah nikmat. Maka nilainya di hadapan Allah adalah nilai penghambaan. Tidak hanya kita memahami bahwa sehat itu penting, tapi sehat, menyadari dan melakukan kesehatan itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqtu ba'da kalimatil ikhlas afdala min al-afiyah fas'alul afiyah." Oh, besar. Hai sahabat kalian, belum diberikan anugerah oleh Allah yang sangat agung setelah ungkapan kalimat ikhlas. Apa itu ungkapan kalimat ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketauhidan. Jadi setelah kalimat ketauhidan
yang diucapkan oleh manusia kepada Allah, maka sepantas manusia itu berdoa kepada Allah minta diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah yaitu kesehatan. Bedanya as-sehat wal afiyah. Kadang-kadang kita mendengarkan hadis Nabi ada diungkapkan kata-kata as-sehat, kesehatan, al-afiyah, yang itu juga artinya sehat kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi beda. Kalau as-sehat itu diangkat penyakitnya oleh Allah, dia tidak sakit lagi, dia sudah sehat, dia sudah bisa bekerja, itu sehat. Tetapi al-afiyah sampai akar-akarnya, sampai di dalam hati pun tidak ada lagi masalah. Jadi sehat lahiriah dan batinnya, itulah afiyah. Dan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan afiyah kepada manusia, yaitu batinnya juga nyaman, damai dan tenang. Itu adalah merupakan al-afiyah. Jadi setelah ucapan kalimat ikhlas, maka hendaklah seorang itu meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alul afiyah, mintalah diberikan al-afiyah, itu kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang merupakan nikmat Allah yang lahir, yang lahiriah, yang harus diresapi, dimaknai, dicermati, ya, dan dimaklumi oleh manusia. Apa itu? Kedamaian. Ya, biar kita sehat, makan kita cukup. Kalau kita bertingkah terus, ya, tidak bisa. Di Israel sana segala makanan itu ada, apa yang mereka butuhkan, dibantu oleh negara-negara barat, tapi tidak ada kedamaian. Kenapa? Karena mereka mengambil haknya orang, yaitu tanahnya orang, maka orang yang diambil tanahnya melawan. Dan apa artinya seluruh kalau tidak ada kedamaian? Maka kedamaian ini, alhamdulillah, kita di Indonesia ini sangat nyaman, harus kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedamaian itu yang pernah dialami di dunia dan di akhirat pasti. Insya Allah ada kedamaian di dunia oleh suatu negeri, yaitu negeri Sabah, ya, satu negeri yang pernah hadir menurut para riwayat sejarawan. Ada yang mengatakan negeri Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pas Nabi Nuh. Kemudian antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim pernah ada negeri yang sangat damai, ya, tempatnya di Yaman, yang menurut ahli sejarah katanya di Yaman, tapi belum tentu di Yaman, ya. Yang jelas pernah ada. Laqad kana lis-sabain fi maskanihim jannah. Dulu di negeri Sabah itu, di tempat pemukiman mereka ada surga, ya, masuk di sini surga dunia, ya, jannatani min an yamin wa shimalin, dua rimbunan taman-taman di sebelah, ya, kanan dan di sebelah utara dan selatan, atau di sebelah kanan dan kiri, ya. Kulu, maka diperintahkanlah kepada mereka untuk bersyukur. Kulu min rizqi rabbikum, makan minumlah dari rezeki Tuhan kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat damai, thayyibah, yang sangat nyaman, wa rabbun ghafur, sedangkan Tuhan disembah di dalamnya yang Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Pengampun. Menurut catatan para ahli mengatakan begitu damainya di tempat itu, udaranya sangat asri, ya, tempatnya sangat bersih, tatanannya sangat nyaman, tidak ada orang bertengkar di dalamnya. Sampai-sampai begitu ceritakan ini dalam Al-Quran, kalau ada orang asing yang lewat dan di bajunya itu kotor, ada kutu,
Mati kutu itu disebabkan karena kesegaran udara luar biasa. Begitu nyaman. Ini adalah sebenarnya informasi betapanya nyamannya suasana bersih, damai, hatinya damai, lingkungannya asri. Itulah yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah contoh daripada nikmat Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah negeri kita ini adalah negeri yang damai, yang nyaman. Jangan kita ciptakan ketidakdamaian. Mari kita sama-sama menciptakan kedamaian. Beda pendapat biasa, tapi intinya adalah demi persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah kesempurnaan nikmat adalah nikmat iman. Tadi lahiriahnya sudah kita jelaskan, tetapi ada yang lebih daripada semua nikmat itu yang menyempurnai adalah nikmat iman. Bagaimana caranya agar yang di dalam hati ini senantiasa merasa nyaman? Ada satu hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, kalau ingin damai hati, terimalah segala sesuatu sebagai nikmat. Bagaimana itu? Kesenangan, anggaplah itu nikmat. Ada yang pasti merupakan nikmat. Dan kesusahan atau kesulitan atau kesempitan, anggap juga itu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Mari kita cermati hadis tadi. Laisa bimu'minin mustakmilil iman man lam ya'uddal balaa ni'matan. Ya. Man lam ya'uddal balaa ni'matan. Tidak bisa dikatakan sempurna keimanan seseorang selama ia belum menganggap bala bencana yang datang padanya itu sebagai nikmat. Warraha nikmat, dan kesenangan juga nikmat. Jadi dua-duanya nikmat. Ya. Qala, alasannya li'annal balaa la yatba'u illa raha. Karena kesempitan, kesulitan, bala bencana pasti diikuti oleh kesenangan dan kenyamanan. Ya. Kemudian yang kedua, li'anna ar-raha wa kadzalika ar-raha la yatba'u illa al-muslim. Demikian pula pada orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus menganggapnya langsung menjadi nikmat, walaupun setelahnya itu ada cobaan dan ujian. Inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesenangan kesulitan, setelah kesulitan kesenangan. Tetapi seorang mukmin yang sempurna keimanannya pastilah akan menganggap semuanya itu merupakan nikmat dan berbagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kadar yang Allah berikan pada setiap orang. Setiap orang diberikan cobaan oleh Allah, ada kesenangan, ada yang kesusahan, tetapi dia harus menerimanya sebagai bagian daripada yang diberikan oleh Allah. Maka itu adalah berubah menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'an wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi. Lughatul Qur'an wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي.